warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Saya Misi Kartika dengan nomor induk mahasiswa 2323130031. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Baiklah, yang kedua itu konsep ekonomi Islam. Merujuk pada Aslam Hanif, pemikir ekonomi Islam Malaysia. Para pemikir Muslim bidang ekonomi dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama kelompok juris atau pakar bidang fikih atau hukum Islam, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legislatif atau normatif. Yang kedua yaitu kelompok modernis yang lebih berani memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat terkini. Dan yang terakhir itu kelompok Western Trained Muslim Economists, yaitu para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan ekonomi, sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara integratif. Baiklah, dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Baiklah, yang ketiga itu posisi ilmu ekonomi Islam dibandingkan ilmu ekonomi konvensional. Pada hakikatnya, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang membahas 2 disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Ilmu ekonomi bersumber dari pemikiran manusia, sedangkan ilmu fikih muamalah bersumber dari petunjuk Al-Quran dan hadis yang diwahyukan kepada Nabi. Secara lebih spesifik, Samuelson dan Norhaus menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas atau langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkan atau mendistribusikan komoditas tersebut kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Yang menjadi masalah pokok dari ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Dan yang terakhir itu arti penting ilmu ekonomi. Ekonomi Islam dibangun atas dasar aksioma atau keyakinan-keyakinan yang menjadikan dasar perilaku manusia. Aksioma tersebut seperti yang dikutip dari buku Ekonomi Islam Bank Indonesia, yaitu yang pertama, kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian di dunia. Pemikiran akal manusia adalah terbatas dan sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan atau pengadilan kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat dipercaya bukan merupakan hidup baru yang terlepas dari kehidupan di dunia, melainkan kelanjutan dari hidup di dunia. Kehidupan akhirat merupakan masa pembalasan yang seadil-adilnya terhadap setiap perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Dan yang terakhir itu, pemikiran akal manusia adalah terbatas, dan sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-Quran dan hadis. Manusia yang berakal sehat atau ulul albab menurut Islam adalah mereka yang mampu menggabungkan antara zikir dan pikir. Berzikir artinya selalu mengingat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam setiap sendi kehidupan. Sedangkan berpikir artinya selalu menggunakan analisis yang logis dan mendalam dalam memutuskan hal-hal yang berurusan dengan duniawi.
Urgensi ilmu ekonomi Islam dapat dianalisis dari dua kriteria yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni kriteria hard dan false. Selain itu, terdapat juga perbedaan konsep rasionalitas yang terdapat dalam ilmu ekonomi konvensional. Untuk lebih mengetahui urgensi dari ilmu ekonomi Islam ini, perlu adanya pemahaman terkait aksioma ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Berikut adalah beberapa aksioma yang menjadi prinsip dasar pengembangan ekonomi Islam. Aksioma yang pertama itu keesaan atau tauhid. Aksioma ini merupakan fondasi awal dalam pengembangan ekonomi Islam. Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah hal mendasar yang wajib diyakini oleh manusia yang beragama Islam. Ada 3 elemen dalam kerangka keesaan yang memainkan peranan utama dalam memfokuskan kembali motivasi terhadap tindakan ekonomi. Yang pertama itu kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, kedua kemahabelakasihanannya, dan yang ketiga kepemilikannya atas segala sesuatu. Milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 120. Aksioma kedua itu equilibrium atau al-ad wal al-ihsan. Equilibrium atau al-ad didefinisikan sebagai keseimbangan dan timbal balik dalam hubungan manusia. Sebagaimana halnya harus terdapat keseimbangan baik vertikal atau hubungan kepada Sang Pencipta maupun horizontal hubungan kepada sesama manusia. Seseorang harus berlaku adil dan tidak boleh zalim. Apabila ada tetangga yang kesulitan baik material maupun non-material karena suatu keterbatasan, maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membantunya. Aksioma yang ketiga yaitu free will atau ikhtiar. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling spesial karena dianugerahi akal, memiliki kebebasan dalam berkehendak, berbekal ilmu dan pengalaman yang luas. Manusia memiliki amanah untuk menjadi khalifatu fil ardi atau khalifah di muka bumi, untuk menjaga, mengelola dan menikmati status kemuliaan tersebut di bumi ini. Di dalam Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 164 yang artinya setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Dan juga dalam Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagai atas karunia yang diberikan kepadamu. Aksioma yang terakhir yaitu responsibility atau fact. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab manusia tertuang dalam 3 aspek, yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Penggabungan ketiga aspek tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa di dalam membangun sebuah disiplin ilmu diperlukan pembentukan kriteria objeknya sebagai dasar acuan dalam membangun konsep yang mencakup definisi, latar belakang, pembahasan, prinsip dasar, serta perbandingan dengan objek lain yang identik. Untuk merefleksikan hal tersebut dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan, yang dengan menjawab pertanyaan tersebut dapat menyimpulkan apakah suatu objek kajian dapat menjadi bagian pembahasan dalam ekonomi Islam atau malah menjadi bagian dari ilmu lainnya. Urgensi ilmu ekonomi Islam dapat dianalisis dari 2 kriteria yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni kriteria had dan fashi. Selain itu, terdapat juga perbedaan konsep rasionalitas yang terdapat dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsep rasionalitas tersebut merujuk pada sikap self-interest, yakni sikap di mana manusia hanya mengedepankan kepentingan pribadinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Jika sikap ini terus dilestarikan, maka akan menimbulkan konflik dengan social interest. Sementara itu, dalam Islamic worldview,
tidak hanya mementingkan eksistensi personal, tetapi juga universal atau disebut juga konsep hukuk. Dengan demikian, segala keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas akan menciptakan maslahah dan menghilangkan mafsadah.